Hadirin rahimakumullah, maka jawaban terbaik ketika kita bertanya mengapa sampai saat ini Allah masih menghidupkan kita adalah boleh jadi satu, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup untuk memperbaiki amal-amal kebaikan kita yang masih kurang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Allah tahu kita banyak dosa, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan hidup ke dunia ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, karena memang belum tiba waktu kematiannya, sehingga waktu kematian itu oleh Allah dirahasiakan waktunya, agar kita senantiasa waspada terhadap waktu yang terus bergulir setiap saat. Sedangkan kita malah sibuk dengan dunia, sibuk dengan kemaksiatan yang terus kita lakukan berulang-ulang. Padahal waktu kematian itu dirahasiakan. Boleh jadi kita tidak tahu kapan waktu itu datang, sedangkan kita sedang bermaksiat. Na'udzubillah. Maka pilihan terbaik ketika Allah merahasiakan waktu kematian kita, mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu-waktu itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah merahasiakan tempat supaya manusia itu bisa menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja di tempat yang dia tidak tahu. Maka dengan pelajaran ini, setidaknya manusia ada keinginan untuk terus menghadiri tempat-tempat yang Allah ridhoi. Di antaranya adalah masjid. Yang ketiga, Allah merahasiakan caranya. Kita tidak tahu kelak kita akan meninggal sedang apa, sedang berbuat apa, sedang melakukan apa. Maka kalau kita ingin selamat dunia wal akhirat, kuncinya adalah mengamalkan dari apa yang telah terdapat dalam Al-Quran. Dan kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, kunci keberhasilan kalau kita ingin selamat dunia akhirat, diselamatkan dalam kematian suul khotimah, diselamatkan dalam keadaan proses kematian yang menyakitkan, maka jawabannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan surat Al-Imran ayat 102, mendefinisikan tentang takwa. Yang dimaksudkan di ayat itu adalah 3 hal. Yang pertama, takwa itu adalah menaati Allah dan jangan pernah bermaksiat kepadanya. Yang kedua, takwa itu adalah senantiasa mengingatnya dan jangan pernah melupakannya. Yang ketiga, takwa itu adalah senantiasa bersyukur kepadanya dan jangan mengingkari nikmat-nikmatnya, kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Hadirin rahimakumullah, khatib mengajak, mari kita jadikan momen setiap Jumat ini sebagai evaluasi ibadah-ibadah kita. Allah telah memberikan waktu perharinya 24 jam kepada kita. Coba evaluasi, lebih banyak digunakan untuk apa? Lebih banyak digunakan untuk taat atau maksiat? Karena semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengisahkan ada orang-orang yang menyesal ketika diberikan penglihatan tapi dibuat maksiat, dipakai untuk maksiat. Diberikan telinga, tidak pernah mendengar ayat-ayatnya, tidak pernah merenungi ayat-ayatnya. Diberikan hati, tidak pernah terbersih sedikit pun, tergugah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
وهي تجري